berarti ya, nggak apa-apa deh ya. Nah ini adalah molekul yang lain yang ada di dalam wadah yang akan kita bekukan ini ya, seperti ini. Nah kalau ini adalah molekul zat lain, misalnya kacang hijau atau kacang merah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita masuk lagi ke materi berikutnya. Sifat koligatif larutan berikutnya yaitu adalah penurunan titik beku ya, atau dilambangkan dengan delta TF. F ini artinya freeze atau frozen, artinya berarti beku ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana konsep penurunan titik beku, teman-teman coba amati fenomena ini ya. Nah ini kalau di luar negeri sana orang mencairkan salju ya, tentu supaya ini tidak menghambat aktivitas mereka di jalan-jalan ya, agar kendaraan bisa lewat, maka ini segera dicairkan agar dia mencair. Nah bagaimana caranya agar ini mencair ya? Tentu itu butuh teknik tertentu selain memang menunggu suhu sekitarnya lebih tinggi ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, teman-teman mungkin pernah waktu kecil atau saat ini juga ini jajan es seperti ini ya. Ini mungkin es potong atau bisa juga orang menyebutnya es goyang ya, seperti itu, karena dalam proses pembuatannya biasanya ini gerobaknya suka digoyang-goyang ya, seperti itu ya. Nah dua fenomena ini menjadi salah satu bentuk aplikasi dari proses penurunan titik beku ya teman-teman. Baik, nanti kita akan bedah lebih lanjut kenapa dan bagaimana cara orang bisa mencairkan salju ini ya dengan teknik tertentu, dan kenapa ini dalam proses pembuatannya membutuhkan zat lain sehingga cepat membeku. Baik ya. Nah oleh karena itu teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu sebetulnya apa itu membeku ya. Membeku seperti yang kita tahu ini adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat, ya kan? Ya, perubahan wujud zat cair menjadi padat, ini membeku. Oke. Nah, kapan membeku itu bisa terjadi? Ketika suatu zat itu memperoleh suhu yang lebih rendah, ya. Suhu yang rendah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalnya seperti teman-teman membuat es batu di kulkas, ya, seperti itu. Asumsikan misalnya es batu itu diwadahi dengan plastik ya, yang kemudian kita bungkus. Nah di sini kan molekulnya itu adalah molekul air H2O ya. Ini adalah kumpulan dari molekul H2O, air, seperti itu ya. Nah membeku itu teman-teman ketika dia memperoleh suhu yang lebih rendah ya, yang tadinya partikel ini jaraknya itu agak renggang, ketika dia memperoleh suhu yang lebih rendah, maka dia akan merapat. Nah seperti ini ya. Jadi asumsikan misalnya yang tadinya seperti ini kerenggangannya, ketika dia memperoleh suhu yang lebih dingin atau yang lebih rendah, maka partikel molekulnya itu akan semakin rapat-rapat. Nah seperti ini ya, sehingga jadilah dia membeku karena sifat molekulnya yang sedemikian rapat, seperti itu. Wajar, kita juga kalau kedinginan kan biasanya kita ingin berselimut ya, rapat-rapat seperti itu. Nah ini ya. Nah jadi inilah teman-teman filosofinya molekul itu, ketika dia memperoleh suhu yang rendah, dia kerapatan molekulnya menjadi lebih rapat sehingga dia membeku ya. Nah kalau misalnya ini es yang kita buat itu hanya H2O saja atau air saja, maka dia akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Dia akan membeku tuh ya, pada suhu 0 derajat Celcius jika ini hanya air saja. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita akan membuat misalnya di samping air yang kita masukkan, tapi kita juga memasukkan kacang hijau ya. Kan kadang ada suka orang yang membuat es kacang hijau seperti itu. Anggap saja ini adalah molekul air ya, seperti ini ya, sebelum membeku ya, seperti ini. Nah kemudian kita tambahkan misalnya molekul kacang hijau ya. Oke, Bapak ibaratkan warnanya dilainkan.
Ini misalnya ada molekul kacang hijau. Oke ya. Oh, ini merah jadi kacang merah berarti ya, nggak apa-apa deh ya. Nah, ini adalah molekul yang lain yang ada di dalam wadah yang akan kita bekukan ini ya, seperti ini. Nah, kalau ini adalah molekul zat lain, misalnya kacang hijau atau kacang merah ya, apa yang akan terjadi dalam proses pembekuannya teman-teman? Maka ketika akan merapat molekul air itu, dia akan terhalang oleh molekul-molekul kacang ini ya. Jadi dia tidak bebas seperti halnya ini ya. Dia bebas langsung membentuk kerapatan. Tapi kalau ini dia terhalang atau terhambat. Akibatnya apa? Akibatnya karena dia terhambat untuk molekulnya lebih rapat, sehingga dia butuh suhu yang lebih rendah. Suhu yang lebih rendah untuk bisa menjadi beku ya, untuk membeku. So, misalnya kalau ini air saja 0 derajat Celcius, kalau ini bisa di suhu minus 1 derajat Celcius dan sebagainya, seperti itu ya. Baik, nah jika demikian, kalau kita anggap bahwa air itu adalah hanya larutan saja, pelarut saja, maka ini kita sebut dengan TF0, titik beku pelarut. Nah, kalau ini tadi karena ada kacang hijau atau kacang merah yang ada di dalam zat ini atau ini adalah larutan, maka kita sebut sebagai TF, titik bekunya larutan ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan teman-teman ya? Karena ini tadi butuh suhu lebih rendah untuk membeku ketimbang hanya air saja, maka kita bisa simpulkan TF ya, titik beku larutan itu lebih kecil daripada titik beku pelarut. Nah, ini berlaku. Makanya kenapa kemudian judulnya adalah penurunan titik beku, karena titik beku larutan itu lebih turun atau lebih kecil daripada titik beku pelarut. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke aplikasi rumusnya kalau gitu. Nah, ya, penurunan titik beku ini rumusnya sama seperti titik didih ya, cuma bedanya di sini pakai F. Ini delta TF ya, berarti M itu masih sama yang digunakan molalitas, ini KF itu tetapan titik beku larutan ya. Ini berlaku untuk zat yang bersifat non elektrolit ya. Oke. Nah, kalau ini ada faktor Van Hoff di sini, ini untuk zat yang bersifat elektrolit ya. Oke, baik. Nah, ini kita tidak akan terlalu berlama-lama di sini karena teman-teman sudah paham aplikasinya pada penurunan kenaikan titik didih kemarin. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Ya, ini soalnya. Oke, ini ada soal teman-teman ya seperti ini ya. Maka kita coba jawab. Nah, ini sebanyak 9 gram. Ini berarti massa zat ya kan, ini M. Glukosa itu berarti non elektrolit ya teman-teman, dilarutkan dalam 100 gram air. 100 gram air itu berarti adalah P gitu. Pada suhu berapakah larutan membeku? Ini pertanyaannya, pada suhu berapa larutan membeku? Berarti ini yang ditanyakan itu apa? TF ya. Diketahui massa molekul relatif glukosa 180, ini sudah diberikan seperti ini, dan penurunan titik beku air, maka ini adalah KF ya kan. Oke, kita tinggal langsung jawab saja teman-teman ya. Untuk menjawab TF yang ditanyakan tadi ya, ini yang ditanyakan itu TF, maka kita harus mencarinya dari delta TF dulu. Delta TF sama dengan KF dikali dengan M, seperti itu ya. Nah, tinggal kita masukkan saja 1,86 oke, dikali dengan molalitas itu sama rumusnya, gram massa per mr dikali 1000 per V, berarti 9 per 180 ya kan, dikali dengan 1000 per 100 ya. Ini dicoret, ini coret habis. Berarti ini hasilnya adalah 1,86 dikali 9 dibagi 18 itu setengah ya, 0,5. Maka hasilnya adalah
0, 0, berapa ini? Ini kan berarti 8, 16 ya. 0,9 ya. 0,98. Betul? Ya, derajat Celcius. Nah, ini adalah delta TF, teman-teman. Artinya berarti penurunan titik bekunya sebanyak 0,98 ya. Oke. Bapak salah menghitung ya. Jadi bukan 0,98, teman-teman, tapi yang betul adalah 0,93 derajat Celcius ya. Ini keliru. Nah, ini adalah delta TF-nya, teman-teman ya, delta TF. Maka untuk menjawab TF-nya, TF sama dengan TF0 min delta TF. Ini jangan dibalik dengan rumus delta TB ya. TF0-nya berapa? TF0 itu adalah titik beku air pada suhu berapa ya. Jadi ini dia pelarut 0 derajat Celcius dikurangi dengan tadi ya, berapa itu? 0,93 derajat Celcius dikurangi delta TF-nya. Hasilnya berapa? Min 0,93 derajat Celcius. Nah, inilah jawabannya ya, teman-teman. Ini adalah TF larutan. Artinya bahwa larutan itu baru bisa membeku pada suhu min 0,93 ya. Sementara kalau untuk pelarutnya itu membeku pada suhu 0. Artinya apa? Berarti ini lebih rendah ya. Ini suhunya lebih rendah, oke? Atau lebih kecil karena dia lebih minus ya. Paham ya, teman-teman? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke. Sebanyak 5,85 gram 5,85 gram garam dapur. Nah, ini sama, ini adalah massa ya kan? Ini adalah NaCl, berarti ini adalah larutan elektrolit ya. Oke. Dalam 100 gram air, ini adalah nilai P-nya. Seperti itu, teman-teman. Jika diketahui Mr, massa molekul relatif itu adalah ini Mr. Oke. Ya, kemudian penurunan titik beku, tetapan penurunan titik beku ini adalah Kf, ya kan? Apa yang ditanyakan? Pada suhu berapa larutan membeku? Nah, berarti ini sama pertanyaannya seperti tadi. Berapakah TF-nya? Seperti itu ya. Baik, kita coba jawab. Ya, mungkin bisa agak lebih cepat ini. Sama seperti tadi, untuk menghitung TF itu dari delta TF dulu. Delta TF sama dengan Kf dikali M. Nah, jangan lupa karena ini adalah elektrolit ya, teman-teman. Maka dia ada faktor Van Hoff, faktor I-nya ya. NaCl itu I-nya berapa? Nah, kita bisa hitung. NaCl itu terion menjadi Na plus dan Cl min. Berarti ini adalah nilai N-nya ada 2. Maka I sama dengan 1 ditambah N-nya itu 2. Ini 1, 2 ya. Jadi 2 min 1 dikali dengan alfanya 1. Maka ini hasilnya adalah 2. Seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Berarti Kf-nya itu 1,86 dikali dengan molalitasnya. Berarti 5,85 per MR-nya 58,5 dikali 1000 per 100 ya. Nah, ini adalah molalitasnya, molalitas dikali dengan 2. Seperti itu. Ini dicoret 0,1 ya. Ini 0,1, ini 100 coret kali 10. Berarti 10 kali 0,1 1. Berarti hasilnya 1,86 dikali dengan 1 dikali dengan 2. Hasilnya berapa? 3,6 kali 2 12, simpan 1 17, berarti 3,72 derajat Celcius. Nah, untuk TF-nya sendiri adalah TF0 min delta TF. Sama dengan TF0-nya itu 0 derajat karena dia air ya, dikurangi 3,72 derajat Celcius. Hasilnya adalah min 3,72 derajat Celcius. Nah, ternyata terlihat, teman-teman. Kalau untuk zat elektrolit, dia butuh suhu lebih rendah lagi untuk bisa membeku. Kenapa? Karena tadi dia terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut
untuk bisa larutannya itu untuk bisa saling mendekat. Karena dia ada penghalangnya, maka dia jadi agak lebih sulit untuk bisa mendekat dan membeku. Seperti itu. Oke? Itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.